Tinggal dan hidup di ibu kota dengan rutinitas yang padat dan semua serba cepat. Pasti ada masanya di mana jiwamu sejenak ingin melambat. Ketika saat itu tiba, kemana hatimu tertambat? Aku ke Rinjani. Sudah lebih dari 2 tahun sejak pendakian terakhirku ke sana. Entah mengapa diri ini sudah begitu ingin kembali. Mungkin karena terlalu banyak yang bisa dinikmati di Rinjani. Jadi perjalanan 3 hari waktu itu rasanya terlalu singkat. Aku pun berada di persimpangan. Ke Rinjani sekarang atau menunggu pandemi usai? Tapi, kapan pandemi usai? Dan disinilah aku, di Sembalun. Desa yang jadi titik tolak paling favorit bagi mereka yang hendak mendaki Rinjani. Hai. Hai, udah di mana? Udah di Lombok ini. Gue di Sembalun ya, udah di Hotel Nusantara. Ya udah berarti gue nyusul ke hotel apa kemana? Ketemu di kafe aja deh. Oke? Ya udah Sherlock ya. Sampai ketemu. Tapi aku tak ingin menikmati Rinjani sendirian. Aku mengajak sahabatku Cynthia ikut serta. Akhirnya bertemu lagi kita. Iya nih. Oh cakep banget ya. Keren ya. Ini gue udah pesennya nih. Sampai udah cair nih es batunya. Aus. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, perjalananku ke Rinjani kali ini akan berbeda. Tidak mau sekedar mendaki, aku ingin lebih mengenal Rinjani. Mengenal budayanya, masyarakatnya, dan mencari tahu bagaimana harmonisasi di antaranya bisa tercipta. Beruntung sekali, saat ini sedang diadakan latihan pentas tari tandang mendet. Aku jadi bisa menyaksikan secara langsung tarian tradisional yang sudah berusia ratusan tahun ini. Nah, tarian ini adalah melambangkan kegembiraan para prajurit dulu di zaman era abad ke-15. Tari tandang mendet melibatkan puluhan orang. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Semua melakukan tugasnya dengan totalitas, sesuai bagiannya masing-masing hingga membentuk harmoni gerak dan suara. Sebenarnya kalau buat masyarakat sekitar kaki Gunung Rinjani itu seberapa penting sih perannya Gunung Rinjani? Sangat penting. Sangat besar ya. Ya, karena ini termasuk Rinjani ini adalah pusat mata air 10 Lombok. Kalau saja Rinjani itu rusak, maka Lombok akan rusak juga. Aku merasa kagum, di tengah modernisasi sekarang ini, masyarakat Sembalun masih melestarikan adat budaya yang penuh dengan filosofi luhur. Melalui budayanya, aku bisa melihat bahwa hubungan masyarakat Sembalun dengan alam memang begitu intim.
tiba di hari pendakian. Karena sudah mendaftar melalui aplikasi Rinjani di Jakarta, kami tinggal menunjukkan QR Code registrasinya saja di loket yang ada di kantor Resort Sembalun. Selamat pagi. Setelah itu, kami pun mengikuti SOP pendakian. Di antaranya dengan mengikuti pengarahan petugas. Sampah juga sangat penting, jadi kami di Taman Nasional memberlakukan SOP bahwa setiap pendaki yang tidak membawa sampah itu akan di blacklist. Juga melakukan pemeriksaan barang bawaan. Jalur dari Sembalun bisa dikatakan didominasi oleh savana dan padang ilalang yang luas dan cukup landai. Ya, setidaknya sampai pos 3. Sembalun menjadi jalur favorit sebagian pendaki. Karena lewat jalur inilah, pendaki dapat menghemat energi dan waktu untuk mencapai puncak Gunung Rinjani. Ada 3 hal yang selalu aku ingat ketika mendaki, yaitu jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Setelah dari pos 3, lain lagi ceritanya. Hamparan savana berubah, diganti jalur perbukitan yang cukup terjal sudut kemiringannya. Tanjakan pun cukup menguras tenaga. Jika rasa lelah sudah mulai terasa makin intens, ini tandanya kita sudah memasuki area Bukit Penyesalan. Dari namanya tentu kamu bisa menebakkan bagaimana medannya. Tanjakan yang terus-menerus hampir tak berjeda, tak jarang membuat orang menyesal melaluinya. Namun bagaimana lagi? Langkah kaki sudah sampai sejauh ini. Pelawangan sudah juga di depan mata. Akhirnya sampai juga di Pelawangan. Pelawangan Sembalun adalah salah satu sisi kaldera yang mengelilingi Danau Segaranak. Tempat ini sekaligus jadi pos terakhir pendakian sebelum sampai ke puncak. Jika cuaca sedang bersahabat, kita akan disajikan panorama yang begitu menakjubkan dari segala sisi 360 derajat. Awan yang menyerupai gula kapas. Padang savana hijau di sisi Sembalun, hingga birunya Danau Segaranak, seolah memanjakan mata dan mengistirahatkan jiwa. Dari sini, kita juga bisa melihat puncak Anjani yang begitu megah dan indah. Puncak itulah titik yang jadi impian banyak pendaki. Bertemu sahabat sesama pendaki di Rinjani buatku jadi seperti bonus tersendiri. Hai, Bang Ale. Hai. Aduh, Keliling Indonesia ketemunya sini juga. ngapain? Ini kemarin gue dapat info dari Balai Taman Sari Gunung Rinjani. Kan pasca gempa kemarin kan sumber air yang gede itu loh yang kita bisa mandi-mandi, itu hilang. Hilang dan akhirnya pengelola
nyari nih sumber-sumber air. Oh, ini mau bikin sumber baru nih. Sumber air baru, jadi untuk kebutuhan teman-teman wisata pendakian lah, kayak lo mau naik gini kan kalau nggak ada air kan gimana? Nah, udah ketemu nih. Ya jadi nanti buat teman-teman wisata pendakian, kenyamanannya, keselamatannya, ini lebih enak, lebih nyaman. Selain posisinya yang strategis, Pelawangan Sembalun juga memiliki sumber mata air. Inilah yang mendorong pihak Taman Nasional Gunung Rinjani memasang instalasi toren air. Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pendaki. Mereka yang sedang memulihkan tenaga sebelum ke puncak atau setelah dari puncak. Asik nih, nggak Isi air nggak? mikir air lagi ya sih. Isi air? Ini udah bisa langsung, udah bersih dong? Air bersih Udah, langsung air minum bersih kan dong? langsung dari itu, airnya langsung dari Mata air. mata air. Mantap. Ngambil ngisi air kan? Yang asiknya air di sini segar dan juga bersih. Aku pun tidak ragu untuk langsung meminumnya. Namun jangan lupa, agar bisa tetap terjaga kesegarannya, sudah menjadi tanggung jawab kita para pendaki untuk menjaga kebersihan area sekitar sumber mata air. Kebetulan Cynthia berniat untuk tidak ikut ke puncak. Jadi aku bisa melanjutkan perjalanan nanti bersama Bang Harley. Sebelum nanti malam naik ke puncak, kami ingin memaksimalkan waktu di Pelawangan dengan beristirahat, bersantai, dan menikmati suasana. Perjalanan dari Pelawangan menuju puncak biasanya dilakukan tengah malam atau dini hari. Jika ingin menikmati sunrise, sebaiknya bergerak dari pukul 00. Jarak tempuh dari area Pelawangan Sembalun ke puncak biasanya memakan waktu sekitar 6 hingga 7 jam. Medan terberat adalah perjalanan dari Pelawangan menuju Punggungan. Jalannya terus menanjak, nyaris tidak ada landainya. Ditambah keadaan yang gelap, jalan jadi makin sulit. Kita jadi harus ekstra hati-hati melangkah. Untung saja pemandangan di sini indah luar biasa. Rasa lelah pun terobati dengan sendirinya. Namun, semakin mendekati puncak, perjalanan ini tidak semakin mudah. Tidak banyak yang bisa kami lakukan sepanjang perjalanan, selain terus melangkah dengan fokus dan hati-hati. Hampir tidak ada bercanda, ngobrol, apalagi foto-foto. Karena sebenarnya tubuh sudah semakin letih, sementara udara pun semakin dingin menusuk. Berat. Iya. Tapi kau tahu, aku tidak pernah bosan mendaki. Karena ketika mendaki adalah momen di mana seluruh ego diruntuhkan. Hawa nafsu dilumpuhkan. Hanya hal-hal baik yang bisa menyelamatkanmu. Seperti kesabaran, ketekunan, keuletan, kepasrahan, dan rasa saling peduli. Tidak ada malas-malasan. Sebaliknya juga tidak bisa terburu-buru. Momen inilah yang tidak bisa didapatkan dimanapun, kecuali ketika mendaki.
Rasanya begitu luar biasa ketika akhirnya kami tiba di puncak Rinjani. Nggak nyangka bisa nyampe puncak lagi. Sini. Gimana? Sampai lagi. Aku hanya bisa menangis terharu sekaligus bahagia sambil mensyukuri perjuangan mendaki yang akhirnya sampai pada ujungnya. Meskipun kanan kiriku hanya ada kabut, tapi percayalah, ini tidak mengurangi rasa bahagiaku. Karena rinduku pada Rinjani sudah terbayar tunai. Tidak lengkap rasanya ke Rinjani tanpa mampir ke Danau Segaranak. Danau Segaranak layaknya surga kecil yang menjadi tujuan para pendaki. Disinilah kami beristirahat setelah berjam-jam berjalan kaki, mendaki, dan turun dari puncak. Rasanya begitu ajaib. Ada danau sebesar ini, tapi di atas gunung. Ditambah lagi, di atas danau ada gunung juga. Namanya Gunung Barujari. Sungguh Tuhan menunjukkan kebesarannya dengan begitu lugas di tanah Rinjani. Bagi masyarakat Lombok, Danau Segaranak memiliki makna tersendiri. Di sini, masyarakat Hindu Lombok biasanya mengadakan upacara Mulang Pekelem pada saat menjelang musim hujan. Upacara ini bertujuan untuk memohon anugerah dari hujan yang turun, agar menyuburkan tanaman serta memberi kehidupan bagi makhluk yang membutuhkan. Pada upacara ini, umat yang tengah beribadah juga melarungkan barang-barang berharga seperti emas, perak, dan tembaga yang dipahat ke dalam danau. Masyarakat suku Sasak percaya Danau Segaranak adalah istana tempat bersemayam Dewi Anjani. Selain masyarakat Hindu, warga lokal juga sering datang pada bulan pasaran seperti Kliwon atau Suro untuk merendam senjata pusaka. Beberapa pemeluk Islam Lombok bahkan juga kerap melakukan ritual, seperti saat menjelang bulan puasa. Ritual ini dilakukan untuk bermuhasabah seraya sedekah kepada makhluk lain, seperti satwa dan flora yang hidup di sekitar danau. Nah, ini acaranya namanya apa, Pak? Ini namanya ritual selamat diri namanya. Jadi kami meyakini hal ini merupakan satu fenomena untuk mengkoreksi diri, bahwa jadi kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan itu. Ini merupakan salah satu ciptaannya yang sangat luar biasa, yang hanya kemungkinan manusia ini sombong dengan melihat kuman semut itu kecil, tapi belum lagi dia melihat ciptaannya yang lebih besar dan lebih agung. Oh, makanya itu ada perjalanan menuju Gunung sini. Rinjani Iya. ini ya. Sungguh Segaranak adalah kepingan surga yang Tuhan ciptakan di bumi. Bukan cuma dari sisi mistik dan spiritualnya. Pesona Segaranak bahkan juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada tahun 2018.
Jalur Torean terletak di antara dua bukit, yaitu Pelawangan Sembalun dan Pelawangan Senaru. Selama ini, Torean dikenal sebagai jalur tradisional masyarakat Lombok Utara untuk mencapai Danau Segarana. Jalur ini juga biasanya dilewati umat Hindu Lombok saat melaksanakan upacara Mulang Pekelem. Sudah di perjalanan turun, tapi keindahan alam Rinjani seolah semakin menjadi-jadi. Kami juga melewati primadonanya jalur Torean, yaitu air terjun Penimbungan. Meskipun dengan waktu yang tidak panjang serta cuaca yang tidak begitu cerah, namun aku cukup puas akan perjalanan ke Rinjani kali ini. Setidaknya rindu aku pada Rinjani sudah terobati. Nanti, ketika rindu ini memanggil kembali, aku akan datang lagi. Tidak mengherankan jika bagi warga Lombok, Rinjani memiliki arti yang begitu besar. Dialah pelindung, penjaga kesuburan, serta pemberi kemakmuran. Rinjani, perpaduan sempurna keindahan dan keagungan.